Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan industri menghadapi globalisasi. Kebijakan industri adalah serangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur sektor industri dalam suatu negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mengenai instrumen kebijakan industri, pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur operasional industri termasuk standar kualitas, keselamatan, dan lingkungan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa industri beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab. Pemerintah dapat memberikan insentif seperti subsidi, keringanan pajak, dan bantuan keuangan untuk mendorong investasi dan pengembangan industri. Insentif ini bertujuan untuk menarik investasi domestik dan asing. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi sangat penting untuk mendukung operasional industri. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Untuk strategi implementasi, pemerintah dapat mendorong pengembangan klaster industri, yaitu konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan yang saling terkait. Klaster ini dapat meningkatkan efisiensi melalui kolaborasi dan berbagi sumber daya. Lalu yang kedua, pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja industri sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyediakan program pelatihan yang relevan. Selanjutnya, mengenai instrumen kebijakan industri. Kebijakan di dalam sektor industri merupakan kebijakan industri nasional yang dibuat dalam Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 12. Instrumen kebijakan tersebut yang pertama ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran uang atau yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam hal tersebut, kebijakan fiskal bisa menjadi sebuah instrumen yang bersifat memulihkan keadaan industri. Kebijakan fiskal mempunyai dua komponen utama, yaitu komponen penerimaan terdiri atas pajak dan bukan pajak, dan komponen pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memberikan insentif pajak, subsidi, atau berinvestasi langsung pada sektor industri. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan bank sentral atau otoritas moneter sebagai upaya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan moneter bertujuan untuk memastikan jumlah likuiditas ekonomi yang tepat sehingga transaksi perdagangan dapat dilakukan tanpa meningkatkan inflasi. Dalam instrumen kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga, penyediaan kredit murah, atau pengendalian inflasi. Kebijakan moneter dalam sektor industri bertujuan untuk membuat iklim investasi yang lebih kondusif bagi industri. Dalam hal tersebut, Bank Sentral sering berperan penting dalam menetapkan kebijakan moneter, diantaranya melalui penurunan suku bunga untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor industri. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi dalam negeri serta membuka akses ke pasar global yang meliputi pengaturan tarif, kuota impor, kuota, dan perjanjian dagang. Salah satu kebijakan yang paling sering digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah kuota impor. Kuota impor adalah aturan yang menentukan berupa banyak barang yang diimpor dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada industri domestik agar dapat bersaing dengan barang impor. Dengan kuota impor juga dapat mencegah pasar domestik dibanjiri dengan barang murah dari negara lain. Ini karena biaya produksi di negara lain lebih rendah daripada Indonesia. Globalisasi adalah proses di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin saling terhubung dan saling bergantung melalui peningkatan perdagangan, investasi, pertukaran teknologi, dan interaksi budaya. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses integrasi dan interaksi yang semakin intensif antara negara-negara di dunia dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Proses ini didorong oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan barang menjadi lebih cepat dan efisien. Faktor pendorong globalisasi yaitu inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan telepon seluler.
telah mempermudah pertukaran informasi dan transaksi bisnis lintas negara. Penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota telah membuka pasar internasional dan mendorong pertumbuhan global. Faktor pendorong globalisasi yang kedua yaitu liberalisasi perdagangan. Penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota telah membuka pasar internasional dan mendorong pertumbuhan perdagangan global. Lalu, faktor pendorong yang ketiga yaitu transportasi. Kemajuan dalam teknologi transportasi seperti pesawat terbang dan kapal kontainer telah mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang antar negara. Dan dampak positif dari globalisasi yaitu peningkatan perdagangan. Globalisasi yang telah meningkatkan volume perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk mengekspor dan mengimpor barang dan jasa lebih mudah. Lalu dampak positif yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Integrasi ekonomi global telah mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara melalui peningkatan investasi dan akses ke pasar internasional. Dengan globalisasi juga dapat memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Pertukaran budaya antar negara telah memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Lalu tantangan dari globalisasi yaitu dapat meningkatkan persaingan di pasar global yang dapat mengancam industri domestik yang kurang kompetitif. Ketergantungan pada pasar global dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama jika terjadi krisis ekonomi di negara-negara besar. Contohnya yaitu penyebaran budaya pop seperti musik K-pop dan film Hollywood yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi membawa banyak peluang, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan bagi industri. Salah satunya yaitu persaingan ketat dengan produk impor. Industri domestik seringkali harus bersaing dengan produk impor yang mungkin lebih murah dan berkualitas lebih tinggi. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan produksi dari perusahaan lokal yang tidak mampu bersaing secara efektif. Untuk mengatasi ini, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk mereka. Lalu, tantangan bagi industri lainnya yaitu risiko politik dan ekonomi. Industri yang beroperasi secara global harus menghadapi risiko politik dan ekonomi yang bervariasi di setiap negara. Ini termasuk perubahan kebijakan perdagangan, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakstabilan politik. Perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang kuat dan fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian ini. Menghadapi tantangan ini memerlukan strategi yang cermat dan adaptif. Industri harus terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan pada sektor industri, baik positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi pada sektor industri yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi. Globalisasi membuka akses ke pasar internasional, kemungkinan perusahaan untuk mengekspor dan mengimpor barang dan jasa dengan lebih mudah. Ini meningkatkan volume perdagangan dan memperluas pasar bagi produk industri. Peningkatan investasi asing langsung membawa modal, teknologi, dan keahlian baru ke dalam negeri yang dapat mempercepat pertumbuhan industri dan meningkatkan kapasitas produksi. Lalu dampak positif yang kedua yaitu membuka peluang kerja. Dengan meningkatnya aktivitas industri dan investasi, terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan baik di sektor manufaktur maupun sektor terkait lainnya seperti logistik dan jasa. Globalisasi mendorong transfer pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan. Sementara dampak negatif dari globalisasi pada sektor industri yaitu yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi pasar, ketergantungan pada pasar global membuat industri rentan terhadap fluktuasi ekonomi internasional, seperti perubahan harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan kebijakan perdagangan. Krisis ekonomi di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi industri domestik. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini, kebijakan industri yang efektif dapat membantu menghadapi tantangan globalisasi. Jadi, mari kita terus belajar dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing industri kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.